Selamat siang adik-adik. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Oke, sebelumnya perkenalan ya. Perkenalkan nama Kak Nyoman Andini Alifianti. Kalian bisa panggil Kakak Andin. Kakak merupakan mahasiswa bimbingan konseling dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, adapun maksud dan tujuan kakak di sini adalah untuk memberikan beberapa layanan ya. Mengenai topik dari konflik teman sebaya, di mana beberapa layanan tersebut berupa bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan juga konseling individu. Nah, kira-kira untuk bimbingan klasikal itu sekitar 20 menitan. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita pada siang hari ini dapat dilancarkan. Oke, untuk berdoa karena Kak pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, di sini ada yang nggak hadir? Ada. Berapa orang? 3. Oke. Nah, tadi kita sudah berdoa dan juga kakak sudah absen. Sekarang kakak akan menyempakatkan waktu di mana kakak akan melakukan 4 bimbingan, di mana keempat bimbingan itu kira-kira sekitar 40 menitan. Oke, sekarang adik-adik apa siap untuk menerima materi mengenai konflik teman sebaya? Siap. Oke, siap. Langsung ya. Di sini adik-adik udah ada yang pernah dengar mengenai konflik teman sebaya? Belum? Oke, kalau konflik teman sebaya itu dibagi menjadi 2 kata ya, di mana ada konflik dan juga teman sebaya. Kalau konflik itu menurut dari Sujono Sukanto merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok itu berusaha mencapai tujuannya dengan cara menghadapi pihak lain yang dianggap sebagai lawan. Jadi anggapannya kalau konflik itu pasti kalian anggap itu pertengkaran ataupun pertikaian. Nah, untuk teman sebaya itu merupakan sekelompok remaja yang menjalin interaksi berdasarkan kesetaraan usia, kedewasaan, serta berbagai aspek kehidupan sosial. Seperti kalian ini kira-kira usianya dari 17 sampai 18 atau 16 sampai 17? 17 sampai 18. Jadi kalian setara kan ya, sama usianya. Tapi kalau misalkan kalian sama kakak itu disebut teman sebaya atau enggak? Tidak. Karena apa? Karena lebih tua. Gitu. Ya gitu ya. Jadi kita itu bukan teman sebaya karena kita memiliki usia, minat, serta juga aturan dan pengalaman yang berbeda. Nah, dari 2 definisi tersebut dapat kakak simpulkan ya bahwa konflik teman sebaya itu merupakan bentuk pertentangan atau ketidaksepakatan yang terjadi dalam interaksi antara remaja yang memiliki usia, minat, dan juga tujuan yang relatif sama yang muncul akibat dari perbedaan pendapat, emosi, ataupun perilaku. Nah, dari definisi yang sudah Kakak jelaskan terdapat 3 indikator penting yang dapat kita petik ya. Yang pertama itu mengenai pertentangan, di mana pertentangan ini merupakan kondisi perbedaan atau konflik pendapat, keinginan, atau tindakan antara 2 pihak atau lebih yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Di sini akan menampilkan video dari pertentangan yang kita dapat sikapi dengan positif dan juga negatif. Maka akan menayangkan yang positif dulu ya, mungkin kalian bisa simak. Lihat deh, udah saya tahu materi kita buat kita presentasiin nanti. PPT bagus kan? Oh ya, kira-kira kita mau diisi apa orang itu?
Oh iya ya, aku baru kepikiran. Boleh kita pakai poster ya. Nanti kita cari aja template posternya di sini buat kita desain ulang. Gimana? Oke deh. Coba lihat tuh udah ada yang apa. Nah, itu dia contoh dari pertentangan yang disikapi dengan positif ya. Sekarang kakak akan tampilkan yang negatifnya juga. Ini untuk yang negatif. Oke, tugas kita udah selesai nih. Aku udah buatin PPT-nya buat kita presentasi nanti. Kamu mau lihat nggak? Aku udah jelasin poin-poinnya tahu. Gampang buat kita baca nanti. Itu kalau poster ribet banget nggak sih kita harus gambar ulang? Ini kan PPT sih kalau udah ada template-nya. Berarti kita perlu gambar ulang. Ini kan tinggal kita masukin teks saja. Kalau tapi aku udah buat PPT-nya tahu. Kalau ada ribet aku nggak mau. Udah ada simple. Udah ini loh PPT bagus. Soalnya teman-teman yang lain pasti pakai PPT nggak ada pakai poster. Tapi kan ribet dia, susah. Ya. Tapi aku nggak mau dia, pakai tas sendiri aja deh kalau gitu ya. Aku pakai PPT. Oke, itu dia video indikator mengenai pertentangan yang disikapi dengan negatif. Di sini ada yang bisa menyimpulkan mengenai video tersebut tentang apa? Oke, karena nggak ada, jadi bisa disimpulkan ya bahwa video pertentangan positif itu ketika kalian memiliki perbedaan pendapat sama teman, tapi kalau misalkan kalian berpikir secara positif dan juga bisa melihat sisi tengahnya, maka kalian itu tidak akan memiliki perbedaan pendapat, malah setuju akan satu hal yang mana itu akan baik untuk kalian gitu. Kalau yang negatif karena sama-sama nggak mau ngalah, jadinya terjadi perpecahan di antara mereka kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah indikator mengenai interaksi, di mana interaksi ini berarti saling mempengaruhi, saling menarik, saling meminta dan juga memberi. Di sini akan juga akan tayangkan mengenai video indikator dari interaksi ini. Ini interaksi yang disikapi dengan positif. Oke, sebentar ya, ada sedikit problem. Kalau ada problem, kita lihat yang negatifnya dulu yang Ya, interaksi. aku mau cerita deh. Tahu nggak sih kemarin waktu kita sekolah itu aku sama orang aku pergi ke Bali Safari tahu. Terus di sana ya kita itu melihat banyak hewan, saya ada harimau, ada singa, terus ada zebra, terus ada kapibara, tahu nggak sih dia? Ya, mau dengerin aku cerita nggak sih? Tapi kan kalau ada apa yang cerita, kamu dengerin dulu, biasanya nantian. Tapi kan aku bisa nanti.
tapi kan dengar aja sedikit. Aku punya cerita seru. Seru banget. Nah, itu yang negatifnya ya. Kakak coba lagi yang positifnya. Apakah bisa ya? Oke, karena yang positifnya agak macet, jadi kurang lebih maknanya untuk yang negatif itu ketika teman kalian mau cerita tapi kalian tuh nyuekin karena kaliannya nggak mau diganggu. Tapi kan alangkah lebih baiknya bisa bilang secara baik-baik sama temannya kalau misalkan lagi pengen sendiri. Sedangkan kalau yang positif itu ketika teman kalian bercerita, kalian itu sama-sama excited. Jadi teman kalian itu enggak ngerasa sendirian gitu, nggak ngerasa aku itu nggak dianggap gitu. Nah, untuk indikator yang terakhir itu mengenai perilaku, di mana perilaku ini merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Kakak juga akan menampilkan video indikator terakhir ini yang positif dan juga negatifnya. Ini perbedaan perilaku untuk yang positif. Ini aku dapat ini poin-poin yang harus kita lakukan. Kita tadi kan difasilitasi sama gurunya sih buat kan. Tapi nggak bisa kita kerjain sekarang nggak sih? Kamu gimana pendapat kamu? Udah pas belum? Jadi kita bisa mulai sekarang ya. Kamu boleh caranya dulu deh. Oke? Oke, itu dia perbedaan perilaku yang disikapi dengan positif. Terus untuk yang negatifnya, ini untuk yang negatifnya. Iya, iya deh. Kita tadi juga ceritakan sama gurunya kan? Kok nggak ada vaksin? Ini udah aku catat sih, terus kita suruh buat ini, buat minggu depan, kita buat lagi sekarang ya? Iya, buat minggu depan, tapi kan lebih baik lebih cepat kita vaksin sekarang. Ini aku udah nyiapin poin-poin yang harus kita kerjain. Jadi masih dulu aku bilang, itu kalau nanti belakangan yang ada nanti kita keteteran tahu. Bukan hari ini kan hari ini kan kalau kita lagi istirahat nggak ada ngapain kan? Tapi kalau kayak gitu nanti kita lebih terlambat tahu dari yang lain. Ini aku dapetin poin-poinnya, selama kerjaan ini, aku yang ini. Harus gimana dong? Aku harus ngerjain depan sih. Oke, itu dia mengenai perbedaan perilaku yang disikapi dengan negatif. Jadi maknanya kalau yang negatif itu kalian ketika dapat tugas itu untuk berkelompok, satunya itu mau mengerjakan dengan cepat, tapi lagi satunya itu menunaikan tugas. Tapi kalau yang positif itu sama-sama mengerjakan tugas biar nggak mepet deadline dan nggak kesusahan. Nah, dari kesemua video indikator tersebut, kalian kira-kira mau mencontohkan video yang negatif apa yang positif? Positif. Tapi kalau yang negatif, pernah melakukannya atau enggak? Nah, oke. Nah, karena video indikator sudah, sekarang kakak akan lanjut untuk contoh dari orang yang memiliki konflik yang rendah serta konflik yang tinggi.
Di sini sebelumnya ada yang bisa menyebutkan bagaimana ciri-ciri orang dari yang sering memiliki konflik rendah dan juga tinggi? Mau coba? Oke, jadi untuk yang konfliknya rendah itu dia itu memiliki sosial yang baik serta selalu selalu berpikir untuk positif. Sedangkan untuk yang negatif itu dia itu mudah tersulut emosi, gampang tersinggung kayak gitu ya. Nah ini contoh orangnya bisa kalian lihat. Nah untuk yang sebelah kanan ini merupakan dosen kakak ya, dosen kakak yang menugaskan kita untuk melakukan praktikum di sini, di mana beliau bernama Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kors. Kalau yang kiri ada yang tahu siapa? Gak tahu. Jokowi. Beliau ini siapanya kita? Mantan presiden kita. Presiden keberapa? 7. Oke. Jadi Bapak Jokowi ini kan kalau kalian pernah dengar kasusnya, dia itu dituduh karena memasukkan ijazah ya. Pernah dengar? Tapi selama beliau menjabat hal tersebut gak pernah digubris gitu. Sampai pada akhirnya setelah beliau lengser baru kasus tersebut diusut gitu. Oke. Nah untuk yang negatif ini contohnya ketika terdapat siswa yang cerdas tapi siswa tersebut itu gampang tersinggung dan juga sulit menerima pendapat. Siswa tersebut juga sering bereaksi berlebihan dan juga terlibat konflik dalam kerja kelompok serta kurang mampu dalam mengelola emosinya sehingga dia itu sering membuat hubungan dengan orang-orang baik keluarga maupun teman dan juga gurunya itu merenggang. Kalian punya nggak contoh teman yang kayak gini? Punya tapi nggak mau sebutin. Oke, punya tapi nggak mau sebutin ya. Nah, dari kedua contoh orang tersebut, kalian kira-kira ingin memiliki kepribadian dengan konflik yang rendah apa yang tinggi? Yang rendah apa yang tinggi? Rendah. Oke, yang rendah ya. Nah, mungkin karena materi kita sudah habis, di sini apa ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang sudah disampaikan kakak tadi? Oke, adik. Konflik teman sebaya merupakan bagian yang wajar dari interaksi sosial remaja. Maka dari itu diperlukan kemampuan mengelola pertentangan, interaksi, dan perilaku untuk menciptakan hubungan yang sehat. Oke, tepuk tangan untuk pemain dulu. Jadi karena materi kita sudah habis, di sini kakak akan membagikan kuesioner mengenai konflik teman sebaya ya, yang kalian bisa isi. Udah dapat semua kan kuesionernya? Sudah. Bisa kalian perhatikan ya pada identitas responden juga petunjuknya bisa kalian isi, dan juga kuesioner ini tidak berpengaruh sama nilai kalian, jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian mau isi dengan jujur, bisa kalian isi saja. Mungkin waktu akan berikan sekitar 5 menit, cukup? Oke, mungkin pengerjaan bisa dimulai dari sekarang.
Oke, pengisian kuesionernya waktunya sudah habis ya, bisa dikumpulkan. Oke, di sini kakak sudah mengumpulkan semua kuesioner yang sudah kalian isi. Nah, karena sesi bimbingan klasikal kita sudah selesai, kakak akan melanjutkan ke bimbingan kelompok. Untuk orang-orangnya mungkin kakak pilih dari tadi yang sempat gak aktif ya. Oke, nah karena dari itu bisa kita lanjutkan kembali ke bimbingan kelompok. Namun untuk yang lainnya jangan kemana-mana, tetap di sini tapi jangan berisik. Oke, mengerti? Oke, terima kasih.